Ya, selamat pagi semuanya. Nah, materi kita hari ini mengenai comparison degree ya. Kita ingat kemarin kita mempelajari mengenai kata sifat. Nah, comparative degree atau comparison degree ini lebih banyak menggunakan kata sifat ya. Karena sifat dan keteranganlah yang akan dibandingkan. Contohnya gini, bendalah yang memiliki sifat. Contohnya handphone saya dan handphone kamu itu benda. Tetapi ada ciri-cirinya. Handphone kamu ciri-cirinya mahal. Kalau handphone saya murah. Nah, ciri-cirinya mahal dan murah. Saya bandingkan. Handphone kamu lebih mahal daripada handphone saya. Nah, contoh yang untuk membandingkan kata keterangan. Contohnya, dia bekerja lebih baik daripada saya. Artinya gini, saya bekerja lebih baik. Dia lebih bekerja lebih baik, saya bekerja tidak lebih baik. Nah, jadi kalau dibandingkan dia lebih bekerja lebih baik, kata keterangannya lebih baik, bekerja dengan lebih baik daripada saya. Jadi itulah contoh comparison degree. Jadi kosakata yang kita gunakan di sini adalah kata sifat dan kata keterangan. Nah, kita belajar dan nanti ada prakteknya setiap topik, praktek. Jadi silahkan diikuti. Saya akan share screen dulu ya. Oke, baik. Ya, ini adalah contoh yang dibuatkan di awal. Saya buat pointer dulu ya, biar kita nanti bisa melihat. Nah, ini bar. Nah, bar ini ya, guys. Oke. Bagan 1 lebih tinggi daripada bagan 3. Benar ya? Ini lebih tinggi daripada ini. Jadi ada kata sifat short dan tall ya. Oke. Bars itu bagan atau tabung. Oke, kalau di grafik ini bar ya. Oke, bar 1 lebih tinggi daripada bar 3, benar ya. Lihat di sini kalau kita membandingkan 2, kita pakai ER then ya. Nanti kalau nanti ada yang pakai more kalau kata sifat atau kata keterangan tersebut lebih dari 2 sampai di atas 2 suku kata ya. Ini tall, sekali ucap, tall, syllable ya. Syllable itu cara ucapnya. Oke. Bar 3 is taller than bar 2. Benar? Bar ketiga lebih tinggi daripada bar 2. Benar ya? 3. Kalau tadi 1 banding yang 3, nomor 1 lebih tinggi. Kalau ini 3 dan 2, 3 itu lebih tinggi daripada bar 2. Oke. Bar 1 lebih kecil. Nah, short, pendek ya. Lebih pendek daripada bar 4. Oke. Nah, kalau ini bar sebentar ini tulisannya. Ya, kita lihat. Oke, jadi yang paling tinggi itu yang mana? Berarti yang paling pendek itu yang mana? Berarti bar 2. Ya. Kok ini nggak bisa jalan, guys. Iya, bar 2 is the shortest of all. Jadi di sini kita nanti akan mempelajari yang ini lebih paling. Dan nanti ada SS sama ya. Jadi kita selalu mempelajari untuk comparison degree ada yang positif, yang cirinya nanti S, titik-titik S ya. Kalau comparative artinya membandingkan 2 benda lebih daripada, itu ada kata ER atau more than. Nah, kalau yang superlatif yang paling berarti membandingkan 1 dengan semuanya ya. Bukan membandingkan 1 dengan 1 lagi, tapi 1 dengan yang sisanya. Berarti itu pakai paling ya. The most atau EST, nanti ada of, in. Nah, pokoknya kita lihatnya tadi penggunaan kata the sama most atau EST. Nah, ini ada contoh kalimat lagi. Jen is not as old. Nah, ini kan positif ya. Jen tidak setua Emma. Lihat ya. Jadi di sini ada wajahnya, ini muda, ini tua. Jadi tidak setua Emma. Jadi S di tengahnya itu nanti ada kata sifat atau kata keterangan ya. Oke. Kita lihat kalimat selanjutnya. Ini kok ketutup sebentar, ini saya bawain dulu ya. Oke.
baik di mana ya? Oke, di atas saja. Oke, the boots and the shoes are size 11 ya. Sepatu boot dan sepatu pantofel ini ukuran 11. Ya. Berarti kalau sama ukurannya berarti S kata sifatnya di tengah. Sebesar. Jadi sepatu boot ini sama besarnya dengan sepatu pantofel ini. Baik. Oke. Kita lanjut. Nah, yang nomor 2. The chef cuts the onion as finally. Ini yang saya bilang tadi as. Kalau di sini dia sebagai kata keterangan ya. Oke. Koki itu memotong bawang tersebut sebaik yang bisa lakukan atau serapih yang dia bisa lakukan, sebagus yang dia lakukan. Lihat. Kenapa di sini adverb? Karena cuts ya. Cuts finely, memotong dengan. Jadi kalau ada nanti ly itu salah satu ciri kata keterangan. Jadi bukan hanya kata sifat yang bisa dibandingkan, tapi cara juga bisa dibandingkan. Ada cara yang lebih baik, lebih buruk, ya. Jadi kita kosakata yang paling harus kita perbanyak ketika kita mempelajari comparison degree adalah kata sifat dan kata keterangan. Oke, SS digunakan untuk yang sama nilainya. Jadi S diikuti oleh kata sifat, diakhiri dengan S diikuti oleh kata keterangan, diakhiri dengan S. Jadi S titik S. Ini yang dikatakan dengan positive comparison, perbandingan yang positif nilainya sama ya. Sama besarnya, sama cantiknya, sama jeleknya gitu ya. As handsome as, as beautiful as small as gitu. Jadi di tengah ada kata sifat atau kata keterangan. Nah, kita lanjut. Annapurna is not as high as Everest ya. Oke, berarti ini gunung ya. Gunung Annapurna tidak setinggi Gunung Everest ya. Ya, kalau kita negatifkan note-nya itu setelah to be-nya ya, is not. Nah, ini tetap sama posisinya as high as. Jadi as diikuti oleh kata sifat diakhiri dengan s. Oke. Kita lanjut. Nah, ini juga kalau isn't quiet ini sedikit hanya semantically perbedaannya tidak setinggi, tapi kalau quiet ini artinya tingginya jauh berbeda ya, quiet ya. Jadi Annapurna is not quite as high as Everest. Artinya Gunung Annapurna tidak setinggi atau tingginya jauh berbeda dengan Gunung Everest. Nah, nearly itu hampir ya, jadi artinya tidak hampir sama, artinya perbedaannya cuma sedikit. Nah, lihat ya, not SS artinya negatif, sama-sama negatif. Tapi negatifnya ini secara umum, tapi kalau kita membandingkan yang perbedaannya kecil dan besar, nah kita hanya menambahkan ada quite dan nearly setelah not. Nah ini sama, S-nya ini sama, jadi jangan bingung-bingung. Kita hanya ada penambahan quite kalau kita menekankan perbedaannya itu kecil, small difference, perbedaannya kecil. Tapi kalau perbedaannya itu sangat besar, kita pakai nearly. Oke, itu saja. Oke. The boots are just as, nah just ini artinya sama persis ya. Jadi sepatu boots ini sama persis besarnya dengan sepatu itu. Jadi boot ini sama persis besarnya karena ini sama-sama size 11. Jadi just ini menyatakan mirip banget atau pas ya. Oke, the skates nearly or almost as large. Nah, kalau perbedaannya cuma sedikit, ini ada nomor 11 dan 10. Jadi yang dibandingkan sepatu skates ya, sepatu seluncur itu hampir sama besarnya dengan sepatu tersebut. Hampir berarti sedikit saja perbedaan. Jadi kita hanya menambahkan nearly atau almost baru diikuti as large. Jadi ini hanya penambahan kalau kita menekankan perbedaannya itu sedikit atau besar. Jadi kalau tadi besar perbedaannya pakai quite ya. Oke, kalau hampir sama itu nearly. Oke, just sama dengan exactly. Tadi just itu sama persis ya, sama persis. Nearly, oke, common modifiers SS.
Oke, kita praktek sekarang. Oke, jadi ini yang saya bilang kita jelaskan terus ada prakteknya ya. Maaf, today is very hot. I'm sweating. Ya, kita lanjut. An antelope can run. Nah, di sini kita lihat dulu gambarnya ada 95 km per hour, 95 berarti sama, berarti as fast as ya. Jadi antelope itu semacam kijang ya. Kijang antelope itu dapat berlari secepat cheetah. Cheetah itu kucing hutan ya. Oke, a leopard itu macan tutul ya. Seekor macan tutul dapat berlari, kita lihat dulu. Macan tutul ini 90, kucing hutannya 95. Berarti a leopard can karena sedikit perbedaannya ya. Can tadi kalau agak sama nearly ya, can nearly as fast as. Ya benar ya. Agak sama ya. Bisa berlari agak sama dengan kucing hutan ya, as a cheetah. Lihat ada kata nearly. Kalau kita membandingkan hanya sedikit perbedaan ya. Nearly as fast as ya. Bisa berlari hampir secepat cheetah. Hampir berarti mendekati, benar ya? Leopard 90, ini 95. Bedanya 5 km per jam. A leopard cannot run. Kalau kita membandingkan, nah lihat di sini, a leopard cannot run. Seekor macan tutul tidak bisa berlari run quite, ya quite. Nah kalau di sini kan quite as fast as, ya bisa kita pakai quite atau nearly. Oke, a feather is lighter than a brick. Lihat ini ada kata lighter. Nah, artinya ini satu pengucapan light, ringan. Lighter than, berarti lebih ringan dari. Bulu lebih ringan dari bata. Benar ya. Is lighter than. Nah, ini cara kita menganalisis kalau kata than berarti lebih ya, bukan paling tapi lebih. A feather is lighter than a brick. Feathers and bricks are lighter. Ini gambarnya ya. Bulu dan bulu dan bata. Kenapa di sini are? Karena dua subjeknya. Feathers and bricks are lighter than ya. Lebih ringan daripada kuda dan truk ya, benar saja. Nah ini hanya contoh penggunaan lighter than. Oke. Horses are more beautiful than. Lihat di sini kenapa tidak pakai beautifuler, karena ini sudah 3 suku kata. Beautiful. Sedangkan ini light sekali ucap. Nah itu ciri-cirinya. Kalau sekali ucap kita pakai er untuk yang lebih. Kalau untuk yang paling nanti est belakangnya. Tetapi untuk yang 2 atau 3 suku kata itu pakai more than the most. More untuk comparative, the most untuk superlative. Lihat ini, comparative itu pakai than ya. Lihat comparative itu pakai than. Jadi makanya ditebalin di sini than-nya ya. Gitu. Oke. Ya, comparative and superlative ya, membandingkan satu dengan satu atau satu dengan semuanya ya. Lebih paling ya. Oke, tingkat lebih dan tingkat paling. The purple box is the longest of all box. Lihat, di sini ada 3 benda box ya, kotaknya. Yang dibandingkan adalah purple box dengan 2 kotak yang lainnya. Kalau kita membandingkan satu dengan yang lainnya semuanya, bukan satu dengan satu, kita pakai paling ya. Berarti long, longer, longest. Berarti the longest. Ingat, ketika kita menggunakan paling, yang tadi saya bilang berakhiran est atau most, ya the most, dengan yang berakhiran st itu kita pakai of, artinya dari semuanya, longest of all ya. Oke, the brown. Nah, sekarang kita yang coklat ya. Kotak coklat itu paling besar ya, benar, paling besar. Kalau ini paling panjang, kalau ini paling besar. Ingat jangan lupa memakai kata the karena kita membandingkan paling ya, superlatif. Berarti the biggest. Ini juga sekali ucap big menjadi biggest ya, bukan most biggest ya. Oke, in juga menekankan satu di antara kelompok tersebut.
Oke, jadi superlatif artinya one of a group, satu dari sekelompok. Jadi membandingkan satu dengan sekelompok. Kalau membandingkan satu dengan sekelompok berarti paling, ya. Oke, ada paling kecil, tergantung kata sifatnya ya. Paling kecil, paling besar, paling indah, paling jelek, dan segala macam. Oke. Ya, jadi superlatif itu yang saya bilang tadi, kita pakai EST atau most. Tapi jangan dua-duanya kita pakai. Nah, tadi kuncinya, kalau hanya satu suku kata, big, ya, berarti biggest, the biggest. Big, bigger, the biggest. Kalau dua suku kata misalkan beautiful, tadi tiga suku kata berarti the most beautiful, bukan the beautifulest ya. Jadi kita harus memastikan yang mana yang pakai ST, yang mana pakai most. Begitu juga dengan yang komparatif tadi, yang mana pakai R, yang mana pakai more. Oke. Tapi dua-duanya itu maupun dia EST maupun most, kita harus menambahkan the sebelum kata sifatnya. Oke, kita praktek di sini. Jazz is more, ini benar atau enggak? Nah, itu yang ditanya. Jazz is the more. Nah, the enggak pernah pakai more, ya. The ini tidak pernah diikuti oleh more, diikuti oleh kata sifat. Berarti harusnya jazz is more beautiful. Yang saya bilang tadi, the harus paling berarti satu dengan yang banyak. Sedangkan ini yang bandingkan hanya dua, jazz dan the more beautiful music in karena ini bandingkan satunya the most ya, harusnya the most karena bandingkan satu dengan semuanya. Ini salah, harusnya the most ya, the most beautiful music ya. Harusnya the most. Correct or not, the most famous jazz in the world is from New Orleans. Benar ya, karena di sini the most famous jazz ya, musik jazz yang paling terkenal di dunia adalah yang paling terkenal di dunia, berbandingkan satu dengan semuanya berarti pakai the most famous jazz in the world berarti benar. Kita lanjut. I like jazz more better than. Nah, kalau sudah sini more better lagi pasti langsung salah ya. Harusnya I like jazz. Nah, like itu langsung pakai then. Like itu termasuk membandingkan dua hal ya. I like fruit. I like fruits than vegetables. Saya lebih menyukai. Jadi setelah kata benda ini langsung then baru kata benda ya. Jadi ini tidak ada. Benar? Benar ya. Kita lanjut. Comparative and superlative, adjective and adverb. Jadi comparative, superlative, yang tadi positif juga bisa membandingkan kata sifat atau kata keterangan ya. Our company is doing better than all of our competition ya. Perusahaan kami mengerjakan lebih bagus daripada semua all of our competition, daripada semua para pesaing kami. Kami adalah yang terbaik. Jadi ini of ya, is doing better. Nah, di sini membandingkan satu dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Is doing better. Nah, di sini artinya kita membandingkan kata keterangan ya. Ini ciri-ciri yang tadi yang saya bilang. Kapan kita pakai R, kapan kita pakai more. Nah, gini. Kalau dia one syllable, artinya sekali ucap, syllable itu adalah pengucapan ya, syllable. Contohnya kalau kata jelek, ugly. Meskipun dia 4 huruf, UG itu sekali ucap. L-Y, li, berarti 2 kali pengucapan. Itu namanya syllable ya. Old sekali kan, old. Nah, berarti dia yang pakai R, older. Nah, nanti yang superlatifnya palingnya jangan lupa kita pakai the baru oldest. Ingat. Kalau di sini sudah ER, komparatifnya pasti superlatifnya EST ya. Jadi nggak mungkin di sini pakai ER, di sini the most, nggak mungkin. Ini harus pakai. Kalau di sini sudah ER berarti superlatifnya pakai EST ya. Wise, wiser, the wise. Wise kali ucap, wise, wise, ya. Jadi nggak ada wise, ya, bukan wise, ya, wise, ya. Bijak, lebih bijak, paling bijak. Nah, jadi yang one syllable, yang sekali ucap kata sifatnya atau kata keterangannya, untuk komparatifnya
Tingkat lebihnya kita pakai akhiran ER, tingkat palingnya kita pakai akhiran EST. Oke, kalau dua suku kata, two syllable berarti dua pengucapan, kita pakai more than the most. Lihat, famous dua kali ucap ya, terkenal. Jadi kita pakai lebih terkenal, more famous, bukan famouser, bukan, tapi kita pakai more. And kita pakai most, the most famous, ya. Jadi ini tetap tidak ada perubahan. Yang kita harus tambahkan di depannya adalah more, untuk komparatifnya, superlatifnya the most. Contoh lagi, pleasant, menyenangkan. Lebih menyenangkan, more pleasant. Paling menyenangkan, the most pleasant. Jadi semuanya itu kita pakai the, ya. Oke, diikuti oleh most. Oke, use more and the most untuk yang dua pengucapan. Nah, ini ada keunikan tersendiri khusus untuk kata sifat clever meskipun dua kali pengucapan. Clever, ingat ini ciri-cirinya ada er-nya. Ini nanti boleh diikuti oleh dua-duanya, bisa yang er atau more. Tapi ingat, kalau yang pakai er tidak ada more-nya di depan. Dan kalau kita pakai more, en-nya tidak ada. Jadi more clever atau cleverer. Jadi jangan more clever, salah. Meskipun boleh dua-duanya, tapi lihat penulisannya. Ini juga. Cleverer berarti pasangannya the cleverest. Lebih pintar, paling pintar. Ini yang pakai est. Tapi kalau kita di sini sudah pakai more, untuk yang palingnya berarti kita pakai the most clever. Jadi tidak ada est di sini. Jadi ingat, kalau sudah pakai er, jangan pakai more lagi. Tapi kalau sudah pakai more, jangan pakai er, ya. Oke, yang untuk dua komparatif dan superlatifnya bisa pakai dua-duanya. Itu untuk clever, ada lagi gentle. Ingat, soft. Yang berakhiran dengan le, ya, gentle, lembut, lebih lembut, gentler, more gentle. Ya, tadi kalau sudah pakai er, tidak ada more di sini. Tapi kalau kita sudah pakai more, tidak ada er di sini, ya. Ini kalau di sini sudah er, berarti di sini est, ya. Kalau sudah di sini more, berarti di sini the most. Itu pasangannya. Oke, yang boleh dua-duanya berarti yang berakhiran er, contohnya clever, yang berakhiran le, contohnya gentle, yang berakhiran ly, contohnya ramah, friendly, ya. Dua suku kata, tapi tidak pakai more, tapi tidak dua-duanya bisa, itu loh maksudnya. Jadi dua-duanya bisa. Jadi clever ini bisa pakai er, bisa pakai more. Ya, gentle juga bisa pakai er, bisa pakai more. Friendly juga bisa pakai er dan juga more. Ya, ingat. Can use either, ya. Bisa pilih salah satu. Oke, yang dua syllable tadi, dua syllable, dua atau lebih syllable itu pakai more sama the most. Tetapi khusus untuk kata sifat yang dua suku kata tapi berakhiran dengan i, contohnya kata busy, sibuk, itu kita pakai er dan est. Jadi tidak more busy, bukan the most busy, tapi busier dan the busiest. Tapi y-nya kita hilangkan dulu, diganti menjadi i, ditambah er. Seperti itu, ya. Setelah itu ada pretty, berakhiran y, ty, ya, y, prettier, the prettiest. Jadi bukan more pretty, bukan the most pretty, tapi prettier dan prettiest, ya. Jadi yang berakhiran y, dua suku kata yang berakhiran y itu pakai er dan est, bukan more atau the most, ya. Oke, yang tiga suku kata, yang tiga atau lebih suku kata pastinya. Jadi yang tadi dua suku kata ada yang pakai er dan more, ada yang hanya pakai er dan est. Ada yang hanya pakai more dan more. Tetapi khusus yang tiga atau lebih, ini biasanya kata sifat yang memang bukan kata dasarnya, atau dari kata yang beda, contohnya beauty. Nah, beautiful. Beauty itu kan berasal dari kata benda. Cantik, kata benda, ya, kecantikan. Tapi cantik menjadi kata sifat kita tambahkan full, beautiful. Nah, itu adalah contoh kata sifat di bahasa Inggris yang berasal dari kata yang lain, bukan itu murni, ya. Lihat ini, kenapa disebut tiga pengucapan
important. Important. Jadi kita memang harus pakai more sama the most untuk yang 3 dan lebih ya. Important. More sama the most. Ingat itu yang 3 pelafalan. Dan ini enaknya nanti ada lebih spesifik kalau kamu ada namanya eble belakangnya, ada belakangnya if, ada nanti akhirannya ing, ada akhirannya us, ya. Ini pasti kata yang saya bilang tadi, kata sifat yang berasal dari kata dasar lain. Contohnya continue, melanjutkan, yang sifatnya melanjutkan berarti continuous menjadi kata sifat ya, berakhiran s. Fame menjadi famous. Interest, interesting ya. Oke. If, act, active. Able ya, banyak able. Read, readable ya. Comprehend, comprehensible, comprehensive. Jadi seperti itu. Jadi kita harus memahami mana kosakata atau kata sifat yang memang 1 pengucapan, 2 pengucapan, dan 3 pengucapan. Dan khusus yang 3 dan lebih pengucapannya kita menggunakan most dan the most. Tapi khusus tadi yang pakai yang 2 suku kata, bisa yang tadi kayak clever, gentle, itu pakai dua-duanya, bisa clever atau more clever, tapi harus kalau sudah kita pakai clever pakai jangan pakai more lagi. Tapi kalau kita pakai more clever, jangan more cleverer, jangan pakai lagi. Jadi itu ya harus dipastikan seperti itu. Oke, yang tadi berakhiran y meskipun 2 suku kata tapi berakhiran y, contohnya busy tadi kita pakai dan est, bukan more dan the most. Oke. Kita lanjut. Ya. Ini juga ada sekitar di bawah 10, ada 10 kurang dari 10 kata sifat yang tidak beraturan, tidak pakai er atau est. Contohnya good bukan gooder atau goodest, tapi punya dia kata tersendiri, better than the best ya. Bad, worse than the worst ya. Dan ini yang sering muncul di ujian guys, jadi jangan lagi better, gooder ya. Jadi ini pasangannya. Ada lagi bad ya, jelek, dan jadi worse than the worst, bukan better than the baddest ya. Lihat itu. Ada penjelasan saya mengenai kata irregular adjective, artinya kata sifat yang ketika kita menggunakan komparatif dan superlatif kita tidak pakai er, tidak pakai more ya. Tapi dia punya kata tersendiri. Contohnya yang 2 kata ini, yang contoh ini. Oke, ya. Oke, untuk kata sifat yang berakhiran dengan ly ya, ini pasti menggunakan more than the most. Ini juga dari saya bilang tadi carefully, ini sudah 4. Tadi kan sudah kita jelaskan 3 atau di atas 3 pengucapannya itu pastinya pakai more than the most ya. Oke, jadi yang khusus ly ini carefully, slowly. Nah, ini kita pakai more sama the most. Oke, khusus yang 1 syllable tadi benar ya. Fast, faster, faster, hard, harder, hardest. Oke, ini yang tadi kata sifat, ini kata keterangan. Nah, well, sama dengan good. Ya. Well dengan baik, ya, dengan lebih baik berarti better. Paling baik berarti the best. Paling dengan baik. Badly dengan buruk, kita worse, kita pakai the worst untuk yang superlatif ya. Oke, far dengan jauh, farther atau further, ingat far ini a, ini u ya, tapi artinya sama. Farther, further, the farthest, the furthest ya, itu kata far ya. Ini termasuk irregular adjective ya. Jadi bukan weller, badlier, tapi dia pakai kata tersendiri. Ingat, good ini berasal dari kata good ya. Well dengan baik. Ya, bad ini badly ini memang berasal dari kata bad, makanya dia worse dan the worst. Oke, saya colokin dulu ya. Ini baterainya sudah mulai habis. Oke. Ya, kita praktek sekarang. Let's practice ya. Greta dan Oscar, ini ada 2 anak. Greta is messy, Greta kotor.
Tapi Oscar lebih kotor lagi, berarti even messier. Karena membandingkan dua orang ya. Messy, ingat dua suku kata memang tapi berakhiran y. Contohnya busy, messy, berarti bukan more atau most, tapi messier, the messiest. Berarti messier. Oke, pasar jaraknya 4 mili dari rumah Rosa dan 5 mili dari rumah saya. Berarti yang paling jauh rumah saya berarti. I live berarti kalau membandingkan dua saja, rumah saya dan dari rumahku, berarti saya tinggal lebih jauh dari pasar daripada rumah si Rosa. Kenapa di sini das? Karena di sini live ya. Jadi mau menggantikan live, kita hanya menambahkan das di sini karena di sini Rose. Kalau di sini day tadi do di sini ya. Jadi jangan bingung-bingung. Das ini bukan melakukan, tapi artinya menggantikan kata kerja live. I live berarti di sini lebih jauh, berarti further atau farther. Ya benar ya. Oke. I have many pleasant memories from childhood. Saya punya beberapa ingatan menyenangkan di masa kecil saya. Oke, karena di sini pakai the berarti the most pleasant. Ingat tadi pleasant ya, dua suku kata tapi tidak berakhiran y. Pasti ini pakai more sama the most. Karena di sini the berarti the most pleasant. Kita lanjut. His hair is curlier than her hair. Rambutnya si laki-laki itu lebih keriting daripada rambut perempuan itu ya, karena membandingkan dua hal. Curly meskipun dua suku kata curly ini kan berakhiran y, berarti curlier bukan more ya, tapi curlier. She's taller than her husband is. Dia lebih tinggi daripada suaminya. Kita bisa ganti ini her husband ini karena dia laki-laki, bisa menggantikannya menjadi he is ya. Iya, she is taller than he is atau than him. Bedanya nanti di sini dijelaskan. Kenapa di sini pakai he is, kenapa di sini him. Maksudnya itu hanya perbedaan formal dan informal. Kalau kita pakai di sini him, pendek saja pakai objeknya, kita menggunakan dalam bentuk informal. Tetapi kalau kamu di dalam ujian atau pelajaran di sekolah pasti diajarkan yang formal, berarti yang pakai he is. Kenapa di sini he is, sir? Karena harus pakai. Karena di sini she is, ini juga he is. Ya. Oke. Jadi kalau di sini to be, di sini juga to be. Kalau di sini kata kerja, nanti di sini auxiliary kata kerjanya. Ya. Kalian harus paham. Makanya tadi ada does, karena di situ live kan, makanya digantikan does. Dia tidak mengulang ya. Oke. Him ini langsung objeknya him, tidak formal ya. Dia lebih tinggi, perempuan itu lebih tinggi daripada dia, laki-laki itu. Jadi kita pendekkan menjadi him. Harusnya he is. Karena di sini dia sebagai kalau dipanjangkan she is taller, he is taller. Tapi kalau dibandingkan she is taller. She is tall, he is tall. Itu kata awalnya. Tapi kalau dibandingkan perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki itu. Oke, studies more. Nah, ini yang saya bilang. Karena di sini studies yang dibandingkan adalah kata kerjanya. Yang dibandingkan adalah keterangan kata kerjanya. Dia bekerja lebih banyak daripada he does. Kenapa does di sini? Untuk menyingkat harusnya di sini kan he studies. Tapi tidak boleh karena kita membandingkan. Berarti kita pakai di sini auxiliary. Karena di sini kalimatnya simple present, kata kerjanya studies. Kenapa bukan do di sini? Karena subjek di sini kan he, makanya kita pakai does. Jadi jangan bingung-bingung. Oke? Ya, she's got a better exam grade than he did. Kenapa di sini did, sir? Karena kata kerja di sini got. Kenapa tadi di sini does? Karena kata kerja di sini studies. Ya. Kenapa juga bukan do? Karena ada dua, sir. Do and does untuk simple present. Ini kan subjeknya he. Jadi jangan bingung. Oke? Ya. Kita lanjut. His hair is curlier than hers. Ya, kalau kita membandingkan kepemilikan, lihat di sini pasti ada possessive adjective. Rambutnya kepemilikan laki-laki ya. His hair is curlier than hers. Di sini juga setelah kata than ini juga harus kepemilikan. Harusnya kan his hair is curlier than her hair. Tapi her hair itu bisa digantikan oleh hers, miliknya ya, kepunyaannya. Her hair is longer than his. Ya, rambutnya perempuan itu lebih panjang daripada rambut laki-laki itu. Rambutnya maksudnya his, miliknya.
Jadi kalau dipanjangkan his hair, her hairs. Tapi kalau sudah miliknya kita pakai s, hers. Then possessive pronoun. Jadi then, setelah then kita membuat kepemilikan. Lihat, ini kan kepemilikan. His, her, pasti ada bendanya. His hair, her. Nah ini juga kita nanti harus, kalau namanya orang kita nanti pakai apostrophe s, miliknya Kate. Di sini sudah bisa diartikan berarti rambut laki-laki itu lebih keriting daripada rambutnya si Kate. Jadi nggak perlu Kate's hair. Tidak perlu. Jadi hairnya dibuang saja, ini Kate's, kepemilikan si Kate. Ini juga harusnya his hair, tapi kita pakai his aja untuk possessive pronoun-nya. Ya, Mr. Paulus can carry heavy boxes. Pak Paulo itu bisa atau dapat membawa kotak yang berat. Saya nggak bisa. Nah, berarti he's much stronger than. Kalau formal tadi gimana, guys? Formal itu harus kita lihat kalimatnya ini he is. Ini adalah he is. Dia membandingkannya dengan saya. Berarti di sini harus I to be-nya am. Benar? Iya. Iya, kalau informalnya berarti I am ini kalau objeknya ini digantikan oleh me. Ya, ingat ini informal. Kalau formalnya harus sesuai dengan subjek predikatnya. Kalau ini hanya pendek saya daripada saya, gitu nih. Oke. Ya, Pak Paulo bisa mengompose a can is always stronger than mine. Ya, lihat di sini kenapa mine karena his. Yang dibandingkan adalah his arms. Ya, jadi di sini his arms, mine. Mine ini adalah singkatan dari my arms. Ya, jadi jangan bingung-bingung, disingkat menjadi my, milikku. Di sini sudah tidak disebutkan my arms. Kenapa? Karena orang sudah paham. Lengannya lebih kuat daripada punyaku. Artinya dari lenganku. Ya. Okay. Okay, modifying comparative. Ya. Kita bisa memodifikasi bentuk comparative. My car is very old. They walk very slowly on icy sidewalks. Very digunakan di very itu di depannya harus kata sifatnya. Very juga di depannya bisa kata keterangan. Oke, tetapi untuk perbandingan tidak boleh kita pakai very ketika kita sudah pakai membandingkan more than, more, older than, ya. Jadi tidak boleh pakai very. Tetapi khusus yang untuk single tidak ada perbandingan, kita pakai very. Lihat, very old, very slowly. Bukan very older, bukan very slowlier. Seperti itu. Tidak very more slowly. Ya, jadi very tidak boleh digunakan untuk kalimat perbandingan. Ya, tidak boleh juga membandingkan perbandingan. Very tadi bisa untuk kata sifat dan keterangan kalau kata sifatnya hanya menekankan kata sifat bukan perbandingan. Juga kata keterangan. Oke. Arena is much. Nah, ini kata much sering kita lihat a lot, far. Ini hanya penambahan maknanya saja. Sebenarnya dibandingkan Erina lebih pintar daripada saya. Tetapi kuantitasnya itu atau intensitasnya banyaknya itu lebih banyak pintarnya. Meskipun Erina lebih pintar dari saya, tapi lebih pintarnya itu lebih banyak, tinggi perbedaannya. A lot far. Jadi di sini menekankan banyak, lebih pintar banget si Erina daripada saya. Ya. Bisa kita menambahkan much, a lot, atau far untuk membuat kata sifat smarter, lebih pintar ini kuantitasnya lebih banyak, dan lebih banyak. Atau jauh lebih pintar. Ya. Oke. Nah, ini juga untuk kata keterangan juga sama. Much, a lot, dan far kita bisa menambahkan ke kata keterangan. Ya. Read faster, membaca lebih cepat. Ya. Jauh lebih cepat. Dan membaca jauh lebih cepat daripada biasanya. Oke, much, a lot, dan far kita bisa menggunakan ini untuk sebelum kata sifat atau kata keterangan yang kita bandingkan. Artinya intensitasnya lebih banyak. Oke, sedangkan kata a little bit, ya,
Ya, untuk intensitasnya kecil. Kalau much tadi far, a lot untuk intensitasnya banyak, sedangkan kalau sedikit saja intensitasnya atau perbedaannya kita pakai a little bit. Ya, sebelum kata sifat yang kita bandingkan atau kata keterangan yang kita bandingkan. Oke. Kita praktek di sini. Ya. Kita disediakan dua kata yang harus kita pilih untuk melengkapi kalimat ini. Trees are more colorful in the spring than in the winter. Nah, berarti tadi kalau untuk perbandingan tidak boleh pakai very, karena di sini sudah more. Berarti kita membandingkannya dengan intensitasnya much more, ya. Oke, pohon-pohonan sangat lebih indah di musim semi daripada musim dingin. Nah, kita pakai very atau large. Nah, is very warmer in the spring. Nah, kita kan tidak boleh pakai, karena di sini sudah more than, berarti kita tidak boleh pakai very, tetapi is a lot warmer. Ya, oke, gitu caranya. The weather can be, nah ini boleh, can be, karena di sini tidak ada perbandingan, jadi kita pakai very. Ya, oke. Oke, kita pakai perbandingan dengan menggunakan less than atau SS. Miko is not as happy as Amanda, ya. Ini artinya negatif sebenarnya. Tidak sebahagia Amanda, ya. Komparatif kita juga pakai menggunakan less than atau SS, tapi ada kata not-nya di sini. Kalau tidak pakai not nanti kan sama bahagianya dengan Amanda, tapi kalau tidak sama bahagianya berarti boleh kita bandingkan, berarti Amanda lebih bahagia daripada Miko. Nah, jadi meskipun di sini kata SS ada, ini bukan positif, tetapi sebenarnya meaningnya itu comparative, membandingkan dua hal yang berbeda, bukan sama, karena ada kata not di sini. Ya. Sebuah mainan less educational, kurang mendidik daripada sebuah buku, ya. Oke, jadi bandingkan di sini less than, ya, tapi di tengahnya kata sifatnya. Jadi less than ini artinya bisa digunakan untuk comparative, jadi artinya kurang mendidik, ya, daripada sebuah buku. Nah, bisa juga not, is not, tapi kita pakai as educational as a book, ya. Oke, jadi dua-duanya sama artinya. Kita pakai less than, di tengah-tengahnya itu harus ada kata sifatnya. Kalau kita pakai SS, tapi sebelum SS kita pakai not. Jadi seperti itu, ya, maknanya seperti itu. Oke. A child is not as wise as an adult. Ya, seorang anak tidak sebijak orang dewasa. Salah, ya, less wise than adults, ya. Di sini kita tidak boleh kita pakai less than, ya, wise. Oke. Kata sifatnya yang satu suku kata atau kata keterangan yang adverbs yang one syllable, adjective one syllable, only not SS. Kita hanya menggunakan not dan SS untuk membuat comparative-nya, ya. Tapi untuk yang dua atau lebih suku kata kita pakai tadi less than, ya, seperti ini. Nah, less educational than. Ini kan educational, ya. Tapi kalau yang satu suku kata pengucapannya wise, nah kita hanya pakai as, ya. Jadi tidak boleh pakai less than, karena ini satu suku kata wise, ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita praktek sekarang. A lion cub, anak singa, is, karena membandingkan berarti karena ini satu suku kata tidak boleh pakai less than, berarti is not as. Iya. Yeah. Lion cub is strong, sekali strong, ya, berarti not as. Oke. Kita menggunakan more untuk kata benda, boleh. Untuk more kita gunakan untuk kata benda, artinya penambahan, ya.
A rugby player, pemain rugby mendapatkan lebih banyak. Nah, lihat, more injuries, ya, more injuries than. Ya, boleh. Bukan di sini kata sifat kayak tadi more beautiful, tapi di sini kata benda, ya, artinya lebih banyak, ya, mendapatkan lebih banyak luka daripada seorang pemain tenis. Would you like more salad? Lihat, more ditambahkan kata benda. Artinya lebih, makanan tambahan. Jadi more di sini bukan perbandingan, tapi tambahan. Ya, oke. Only more tomatoes, please. Ya, lebih banyak tomat ya. Gitu. Artinya jumlahnya, ya, bukan sifatnya. Oke, itu saja. More bisa ditambahkan di depannya kata benda kalau mengatakan tambahan, ya. Tambah dong, more food please, ya. Makanan tambahin dong, seperti itu. Oke, there are more computers than people. Nah, ini more computers than. Nah, jadi ini noun, ini juga noun, ya. Ini membandingkan jumlahnya. Ada lebih banyak komputer daripada jumlah orang di dunia. Jadi more di sini jumlah komputer daripada jumlah orang, ya. More than, tapi dua, setelah more noun pertama, setelah than noun kedua. Jadi noun satu, noun dua, ya, yang membandingkan komputer dan manusia, tapi jumlahnya, ya. Oke. Have you had enough salad or would you like some more? Nah, saya bilang tadi some more di sini menambah ini juga more di sini artinya more salad, ya. Jadi ini artinya pengganti dari salad. Some more, gitu. When meaning clear, more by itself. Jadi more artinya orang sudah paham, artinya ini more salad, ya. Jadi kita tidak usah pakai salad lagi. Have you had enough salad? Sudah punya cukup salad atau kamu mau salad lagi? Ya, artinya kita nanti menambahkan salad juga redundant, gitu, berlebihan. Jadi kita pakai more saja untuk menggantikan kata salad. Oke, kita praktek sekarang. Oke, ini sudah dijawab, ya. Toko itu sudah memiliki banyak banget sepatu, banyak sekali sepatu, ya. It menggantikan toko itu. Toko itu lebih banyak sepatunya daripada toko-toko yang lain, ya. Lebih banyak, more shoes, artinya jumlahnya. Jadi noun kan di sini. His closet is so messy, ya. Lemari pakaiannya itu berantakan. Lemari itu lebih berantakan daripada semua lemari orang di rumah ini, misalkan, ya. Berarti messier than everyone's closet, ya. Messier than. Bill has had 2 accidents. Bill sudah mengalami 2 kecelakaan. He should try to drive more carefully. Ingat, more ditambah dengan kata keterangan carefully. Oke, repeating on comparative. Repeating artinya, lihat, setelah future and future lagi. Jadi 2, ya, double, ya. Artinya di sini semakin. Jadi kalau kamu melihat ada 2 seperti ini, future and future, more beautiful and more beautiful, smarter and smarter, artinya tidak bisa lebih pintar dan lebih pintar, tapi diartikan semakin lucu, semakin pintar, ya. Jadi diartikan di bahasa Indonesia itu semakin, lebih dan lebih, gitu, ya. Oke. Pekerjaan saya lebih berat dan lebih berat, artinya semakin berat, ya. Semakin berat. Sakit kepala saya get more and more painful. Jadi more artinya semakin menyakitkan, ya. More and more painful. Jadi more and more, heavier and heavier ini hanya meningkatkan intensitasnya, quantity atau quality, ya. Ini hanya menambahkan semakin, ya. Jadi kita terjemahkan ini menjadi semakin. Ya, kita praktek sekarang. Her sneezes are getting, kita pilih salah satu, ya, karena are getting, flu-nya, bersihnya, are getting, karena di sini susah berarti harder, ya. Harder and harder, ya. Semakin
sulit dihentikan ya, semakin sulit dihentikan. Jadi semakin sulit dihentikan. Oke. Mindy's playing the piano better and better each day. Semakin baik setiap hari ya. Better and better, semakin baik. With airplane to travel, dengan pesawat, dengan menggunakan pesawat, dunia semakin kecil berarti karena semakin cepat ya. Berarti smaller and smaller, semakin kecil setiap tahunnya. Iya. Oke, the comparative kita gunakan juga pakai the ya. Jadi bukan hanya superlatif ketika kita semakin. Artinya gini, semakin banyak kamu praktek, semakin baik kamu bermain. Jadi the more the better. Tapi di sini setelah the more harus ada subjek and predikat, di sini juga subjek and predikat ya. Jadi di sini bukan the more the better, tapi harus ada pasangannya. The more you practice, the better you play ya. Ini seperti peribahasa ya. Semakin banyak kamu praktek, semakin baik kamu bermain. The more I learn, the more I want to know. Semakin saya, jadi bisa diartikan ya. Semakin saya belajar, semakin saya ingin tahu. Ya. Oke, semakin dingin cuacanya, semakin baik. Iya, semakin baik anjing saya menyukainya. Ya. Jadi artinya makin dingin, makin bagus untuk anjing saya. The longer the line, semakin panjang garisnya. Ya, bukan line di sini karena ini restoran, artinya semakin panjang antriannya, semakin baik restorannya. Artinya dari sini kita memahami kalau antriannya panjang, lebih panjang lagi antriannya, berarti restorannya semakin baik ya, semakin banyak pelanggan. Oke. Ya, using double comparative. Double artinya seperti ini. The more the merrier. Di sini sudah kita paham nanti ya. Should we ask Annie to sit with us? Haruskah kita meminta Annie untuk duduk bersama kita? Sure, pasti. Tentu. The more the merrier. Artinya lebih banyak, lebih meriah. Ya. Jadi kita sudah memahami maknanya di sini ya. Oke, the more the merrier. Jadi kita pakai dua comparative ini ya. The more the merrier. Ingat, meskipun di sini more, saya bilang tadi di awal the untuk yang superlatif, the est atau the most. Tapi untuk double comparative artinya ini diartikan semakin. Kita harus pakai the ya. Nggak boleh more merrier. Artinya semakin banyak semakin meriah. When iya, semakin cepat, semakin baik. Nah, ini yang sering kita pergunakan dalam sehari-hari. Jadi kalau kita, the sooner the better, the more the merrier. Ya, jadi artinya semakin. Jadi artinya ini adalah kejadian, ini adalah hasilnya. Ini sebuah aktivitas, inilah hasilnya. Jadi semakin. Okay, two common comparison, having more people is more fun. Jadi kalau dijelaskan ini, the more the merrier, frasa ini artinya sebenarnya having more people is more fun ya. Jadi lebih banyak orang lebih fun ya. Oke, it is good to ask her and Sarah. Ya, kita praktek sekarang. If the food tasty, jika makanannya lezat, kita makannya lebih banyak. Jadi kalau kita bisa bandingkan, lebih lezat makanannya, lebih banyak kita makan. Berarti the tastier the food, the more we eat. Jadi kita harus tempatkan the, di sini juga harus the-nya, berarti the tastier, the more. Ya. Oke, ada kalimat D-nya di sini, kita nanti membuatkan double comparison ya. Good tools ya, perangkat yang baik ya, peralatan yang baik membuat pekerjaan lebih mudah. Berarti the better the tools, the easier the job ya. The better, the easier. Oke, ya. Big pools catch big fish. Berarti
The bigger the force, the bigger the fish. Iya benar ya, the bigger the pole, semakin besar tiang pancingannya, semakin besar ikan yang ditangkap. Itu maksudnya. Okay. Using superlatif. Kita sekarang ke yang terakhir mungkin ini ya, superlatif tingkat paling ya. Oke, yang saya bilang tadi harus pakai the, baru est atau the most. Kalau pretty, karena akhirannya y, pretty, berarti prettiest. Prettier, prettiest. Dua suku kata. Ya. Crazy, pretty, crazier, prettier, lazy, lazier, laziest. Ya. Meskipun dua suku kata, suku syllable, berarti kita pakai er dan est karena berakhiran y. Y-nya dibuang, ditambah i, tambah er. Ya. Oke. Kota Cape adalah salah satu kota yang paling indah. Cape Town adalah salah satu dari kota. Nah, di sini one of salah satu. Jadi meskipun di sini cities, artinya dibandingkan salah satu di antara kota-kota terindah di Afrika. Ya. Cape Town is the most beautiful. Kalau kita membandingkan yang paling indahnya, berarti the most. Ada D-nya, kita pakai most, bukan est, karena ini beautiful, 3 suku kata. Ingat tadi, 3 suku kata atau lebih dari 3 suku kata, kita pakai most dan more ya. My friend Mary is the most talented artist I know. Ya, the most talented artist. I've had many jobs in my life. Being a teacher is the best job of all. Ya. The best. Ingat, best ini berasal dari good. Good, better, the best. Ya, jadi good itu salah satu kata sifat yang tidak memiliki er dan est karena punya bentuk tersendiri. Good, better, best. Okay, using superlative. Ya. Bradley went to 3 Italian cities. Bradley pergi atau mengunjungi 3 kota di Italia. Ya, dia berkata bahwasanya Venice, kota Venice adalah kota yang paling murah, artinya tidak membutuhkan biaya yang banyak. The least, kota yang paling murah dari 2 kota lainnya, karena dia mengunjungi 3. Ya, saya bilang tadi 1 dibanding lebih dari 1. Itu kita pakai superlatif. Nah, tapi kalau 1 pakai 1 banding 1 kita pakai comparative. Oke, least adalah salah satu kata sifat yang tidak beraturan. Little, ya berasal dari kata littles, kecil. Little, less, least atau the least. Ya. Oke. The least dan the most adalah ya keterbalikannya. The least, the most. The least expensive artinya ini adalah yang ini kan mahal, tapi least artinya kurang mahal. Berarti kurang mahal berarti murah. Ya. Kalau kita pakai nanti di sini the most expensive berarti paling mahal. Kalau ini artinya paling tidak mahal, artinya paling murah, ya. Oke. Jadi itu pengertiannya. Oke, ini itu sudah kita ini tadi. One of the best places. One of the best places. Jadi kalau kita pakai one of artinya dari banyak tempat, ya. Dari banyak tempat. Cape Town is one of the best places to serve. Ya, sama saja, right? Ya, using superlative, I've never had a tastier meal. Ini pengertiannya gini. Saya kalau diterjemahkan ya, saya tidak pernah memiliki makanan yang lebih lezat. Tetapi artinya di sini adalah selama ini saya tidak inilah makanan yang terlezat yang saya makan selama ini. Ya, itu artinya seperti itu. Kalau ada perbandingan di sini a tastier meal, ya. Oke. Tapi artinya adalah it was the tastiest meal I've ever eaten. Itu adalah makanan terlezat yang pernah saya makan. Jadi kalau ada perbandingan seperti ini artinya bukan tidak pernah makan, tapi itulah makanan yang Jadi kita pakai superlatif meskipun di sini er, tapi artinya superlatif itu maksudnya. Jadi
I've never had a tastier meal. Artinya saya tidak pernah makan makanan yang selezat ini. Gitu. Ya. Ya. Beda kalau kita bilang I never had a tasty meal. Ini tidak ada perbandingan di sini. Saya tidak pernah makan makanan yang lezat. Beda dengan a tastier meal. Jadi kalau ini I've never had a tastier meal, artinya kita sudah pernah makan, tapi ini adalah makanan yang terenak, terlezat. Nah, sedangkan di sini kamu belum pernah makan makanan yang lezat, gitu. Jadi selama ini kamu makanan yang tidak lezat. Oke, kita praktek sekarang. Judy is happy. Judy happy. Judy bahagia. Dia adalah, karena di sini our class, berarti perbandingannya dia adalah orang yang paling bahagia, karena di sini ada the happiest. Ingat, happy dua suku kata tapi berakhiran y. Berarti tidak pakai more tapi er. Ini diganti i, happier. Happy karena ini the, berarti the happiest person in our class. I like all the seasons. Saya suka semua musim. Tapi katanya ada 4 musim kan, spring, winter, autumn, ya. Jadi tapi musim semi katanya adalah yang terbaik, musim terbaik, ya, dari semua musim tersebut. Lihat, the most majestic. The most majestic. Oke, berarti di sini dibandingkan the word is, ya. Okay. Majestic mountains in the world is Mount Everest. Iya, one of, ya, salah satu dari, pasti sini mountains karena membandingkan satu dengan banyak, ya. Satu dari gunung yang paling yang besar di dunia adalah Gunung Everest. Jadi mungkin ada beberapa gunung besar, tapi satu diantaranya itu adalah Everest. Oke, kita pakai the same, similar, different, alike juga untuk comparison. Tapi lihat penggunaannya ya. The same itu diartikan sama, similar itu mirip, different itu berbeda, alike sama ya. Tapi lihat penggunaannya ya. Lihat, kalau kita pakai look, ya, alike artinya terlihat mirip ya. Ya. My sisters look alike. Ya. Saudara saya yang perempuan terlihat mirip ya. My brother, mungkin perempuannya ini yang ngomongnya. Saudaraku laki-laki terlihat sama, terlihat mirip dengan ayah saya. Ibu saya terlihat berbeda dari semua kami. Jadi ingat, different from, similar to, look alike. Oke, Albert and Andre take the same classes. The same ditambah dengan noun. Berarti the same di sini kelas yang sama, jadi the same di sini sebagai kata sifatnya ya. Gina and Tony take similar classes. Rajiv and Omar take different classes. Albert dan Andrea mengambil kelas yang sama. Gina dan Tony mengambil kelas yang sama. Rajiv dan Omar mengambil kelas yang berbeda. Ya. Okay, their classes are the same, their classes are similar, their classes are different. Okay. Yang saya bilang tadi, the same dan similar and different itu digunakan sebagai kata sifat. Kenapa sebagai kata sifat, sir? Karena di depannya ada kata bendanya. Berarti kalau diterjemahkan, kelas yang sama, kelas yang sama, kelas yang berbeda. Ya. Okay, my class is the same as yours. My class is similar to yours. My class is different from yours. Ini kita harus lihat pasangannya guys, ya kolokasinya. Kalau kita pakai the same, pasti diikuti oleh s. Kalau kita pakai similar, diikuti oleh kata to. Kalau kita pakai different, ini namanya kolokasi ya. Jadi jangan salah. Nggak boleh similar s, tapi similar to. Nggak boleh different with atau different to, tapi different from. Karena memang dia berbeda dari ya. Oke, contrast. The same as berarti sama ya. Oke, the same as, similar to, different from. Oke. Ya, kita menggunakan kata like. Kapan sih kita pakai like? Lihat.
Her bike is like his bike. Kalau kita membandingkan sepedanya perempuan itu seperti sepeda laki-laki itu is like. Jadi ini artinya seperti, mirip berarti ya, seperti. Ya, tidak sama tapi seperti. Her bike and his bike are alike ya. Sepedanya perempuan itu dan sepeda laki-laki itu mirip. Jadi like ini mirip ya. Oke. Jadi kalau kita pakai like bukan alike, di sini ada guys, alike. Alike ini adalah tidak ada kata benda di depannya. Sedangkan kalau like ada kata benda di depannya. Ya. Oke, lihat di sini. Like ditambah dengan kata benda, sedangkan kalau alike itu setelah to be. Ya. We are alike, kami mirip. Ya. You and I are alike, kamu dan saya mirip. Seperti itu. That looks like. Nah, saya bilang tadi look like ini terlihat ya, kelihatannya. Itu kelihatannya mobil itu terlihat seperti mobil saya. Kelihatannya mobil saya. Itu kelihatannya salju. Ya. Oke, look like ya, ini feel like ini. Bantal ini terasa seperti bulu ya. Parfum kamu wanginya seperti musim semi ya. Oke, jadi kita lihat di sini ada beberapa kalimat, lihat ya. Jadi like ini digunakan setelah kata kerja. Look like, feels like, smells like, tastes like, acting like, seems like ya. Oke. Jadi disebut senses ini berhubungan dengan panca indera ya. Look mata, feel berarti hati, smell penciuman ya, hidung, taste lidah, acting perilaku, seem terlihat ya, kelihatannya berarti panca indera. Oke, jadi like ini digunakan setelah kata kerja senses ya. Look alike. You and he look alike ya, terlihat mirip. Think alike. Oke. Jadi alike di sini digunakan juga setelah kata kerja ya. Oh, jadi alike di sini sama ya. Berarti terlihat sama, berpikiran sama, berperilaku sama, berbicara hal yang sama, berpakaian yang sama. Jadi alike di sini artinya sama ya. Oke. Kalau tadi senses ya, kayak look alike, taste alike itu mirip, sedangkan di sini sama artinya ya. Oke. Oke, some verbs alike ya. Kalau tadi yang pakai kita kembali yang pakai like ini adalah kata kerja berhubungan dengan panca indera. Look, feel, smell, taste, acting, seems. Tapi kalau di sini senses, kalau di sini kata kerja umumnya look, think. Nah, ini yang pakai like, kalau tadi pakai like, look like. Jadi beda maknanya. Kalau ini terlihat sama, kelihatannya sama. Kalau tadi kelihatannya mirip. Oke, kita praktek sekarang. Nah, praktek setelah kita membahas semua mengenai comparison degree. Oke, the same, different, similar. Kita memilih salah satu di antara tiga kata ini. The little girls are playing dress up ya. Anak-anak perempuan itu bermain gaun. Pakaian mereka terlihat, nah, look tadi apa? Look similar, sama ya. Nah, kalau tadi look like boleh. Kalau ini karena tidak ada like berarti look similar. Terlihat sama berarti terlihat sama. Terlihat mirip ya. Alligator dan ini buaya tapi kita terjemahkan aja ya. Alligator dan buaya kelihatannya sama. Lihat, look alike. Ya, kelihatannya sama. Look alike ya, kelihatannya sama. Tetapi mereka binatang yang sangat berbeda. Iya, different animals. Kenapa? Ya, sedikit mengenai alligator dan buaya, meskipun terlihat sama. Kalau ini kepalanya ini panjang, kemoncongnya. Kalau ini pendek tapi lebar gitu. Pendek kepalanya tapi lebar. Kalau ini panjang
dan agak tidak lebar gitu ya. Oke. These telephones may look ya. Telepon-telepon ini mungkin ya bisa saja terlihat berbeda karena memang berbeda, look different. But tetapi katanya seseorang bisa menelpon, they can call the same number as the other ya. Jadi artinya seseorang bisa menelpon nomor yang dengan nomor yang sama kedua ini. Saya bisa nelpon ke sini, saya bisa nelpon ke sini. Dua-duanya ini memang terlihat berbeda, tapi sama-sama telepon. Ya, sama-sama saya bisa nelpon ke sini juga saya bisa telepon, gitu ya. Oke. Nah, demikian mudah-mudahan mungkin agak sedikit panjang. Mudah-mudahan kalian paham. Yang agak mungkin kalian memang yang saya pahami ketika mengajar di kelas, yang tadi penggunaan like, alike, ya. Tadi kalau different, similar, itu sudah banyak yang paham. Ingat, pasangannya tadi the same diikuti oleh s, similar diikuti oleh to, different diikuti oleh from. Ya, jadi 3 kata itu. Ya sama, mirip, berbeda. Kalau tadi ada kalau verb yang kayak senseless, taste, look, nah, jadi taste like, look like, nah, bisa juga pakai alike kalau kata kerja yang biasa. Nah kita lihat nanti meaningnya yang mana pakai alike, yang mana pakai like. Oke, kalau alike berarti tidak ada lagi kata yang mengikutinya, look alike langsung titik. Ya karena itu sudah menjadi akhir dari kalimat. Tapi kalau look like ya, you look like my mother. Nah, tapi like di depannya ada katanya lagi. Tapi kalau like sudah titik gitu. Itu ciri-ciri khususnya ya. Oke, saya Gunawan Tambun Saribu. Saya akan bertemu dengan kalian lagi dengan topik yang berbeda untuk minggu berikutnya. Thank you.